paduan pada ini ya, paduan pada. Oke, kalau sudah kita login dulu. Ini belum ada isinya ya, seperti biasa. Saya ubah ID dulu. Lalu saya network interface. Nah, saya ganti IP-nya. Saya ganti IP-nya menjadi 1 dulu. Ini 10 ya, 10 saya pakai IP 40 aja, 44 dengan yang titiknya 254 ya. Giveaway maka selanjutnya saya restart networknya. Sudah, saya baru pakai USB ya untuk copy paste dan macam-macam. 10 40 set. Bisa dulu formnya 19. Dari sini apt update dulu, apt update biasa. Nanti ada warning-warning, kita tidak terlalu ini ya, nggak apa-apa. Kemudian kita lanjut instalasi bin dulu ya. Saya install bin 9 DNS maka selanjutnya kita akan setting DNS-nya ada 2 karena kita diminta untuk membuat 2 server, DNS bin 2 DNS ya. db.local db.bca WLI db.127 db.10 sama db.20 karena ada 2 IP ya, jadi db-nya ada 2. Kemudian kita rubah satu-satu, nano db.bca dan biasa localhost. Kemudian kita ganti jadi bca.com, enter, all. Kemudian domain IP-nya kita ganti ke 10 sesuai nomor absen masing-masing. Kita hapus saja. Ini yang port di mail dan mail bin A masih sama ya, 10 kita bikin MX-nya yaitu mail apa bca.com titik ya, lupa in MX tag 10 tag mail.bca.com titik ya. Ini titik code-nya MX. Kemudian kita edit yang BRI ini sama, kita ganti jadi localhost-nya diganti jadi bri.com all. Kemudian IP-nya kita ganti A-nya jadi 20 40. Kemudian ini kita bikin suku mail in A lagi 10 40. Kemudian bri.com titik ya, titik in tab mx tab 10 tab mail.bri.com titik Ctrl X. Kemudian kita rubah yang db IP ya, db.10 baru biasa sama bca.com localhost bri.bca.com kemudian kita ganti IP-nya karena BCA IP ini kita ganti 40 pointer ya. Jangan lupa titik-titiknya ya, kalau domain itu harus ada titik. Ctrl X nano db.20 kita ganti yang BRI sekarang
selanjutnya kita copy yang default zone nano emet default zone. Ini kita copy buat nyontek konfigurasinya biar ngetik nano emet.com.local, kita paste. Kemudian karena ada dua ya, jadi kita paste dua-duanya. Mau kayak gini paste kayak gini boleh, mau huruf nggak boleh ya. Kalau saya ini aja. Kita rubah dulu bca.com. Kemudian ini db.bca, kemudian ini ada DRP-nya jadi 10 ya, IP-nya 10, ikut master. Kemudian ininya ganti jadi 10. Kemudian yang BRI kita rubah di sini bri.com. Kemudian db.bri. Kemudian ini apanya kita ganti jadi 20 apa, kemudian db20. Ctrl X yes. Jangan lupa terakhir name.com.option kita aktifkan forwarder. Halo query belum buka ya, 0 koma kurung untuk tutup ya, itu ya. Ini forwardernya kita aktifin jadi IP 888. Ini kurung apa, garis miringnya kita hapus supaya aktif. Kemudian di sini ada recursion terakhir yang autonya dirubah jadi no. Ini yes. Kemudian kita restart. Ini restart. Kita rubah nama tcresol.com-nya ke IP name server 10 sesuai nomor absen kalian masing-masing. Kemudian ini kita garis miringin masukkan kabel ya. Kita kunci biar berubah daftar tinggi pasti ya. Kalau sudah kita hanya suka ini dengan mx bca.com sudah ada ya, bri.com itu sudah ada. Maka selanjutnya kita hanya suka juga yang ini bri itu 20 ya. Kalau ini 110 berarti salah, jadi harus 20. Langkah selanjutnya kita langsung masuk ke instalasi mail server. Ya, di pasta saja biar kemudian nanti kita ubah MyCR-nya. Oke. Perhatikan ya, ini alamat domain ya. Kalau dia BCA, di sini harus bca.com. Kalau dia BRI berarti bri.com di sini. Kalau dia SMK DKI berarti SMK DKI. Kemudian nanti ada lagi nanti ya, setelah di situ nanti kita ulang rekonfigurasi, tapi nanti kita bikin manual dulu. Oke, kalau sudah kita ubah MyCF-nya. Nano TC Postfix MyCF. Apa di sini Pak? Yang di luar nih kadang-kadang suka ada tipe nih di sini garis miring gini ya. Nanti postfixnya nggak jalan atau ada titik gini. Ternyata nih di pojokan sini kadang suka tipe nih ya. Jadi nggak sekali dua kali saya nemuin masalah nggak bisa gara-gara di situ. Hostname-nya diganti jadi sesuai domain kita ya. Kalau BCA berarti bca.com. Kemudian nanti di sini ada destination-nya kita hapus aja, yang ini nggak apa-apa sebetulnya ya. Nanti ini jadinya bca.com. Di sini ada mail bca.com. Kemudian IP-nya kita hapus yang
IP versi 6 nya. Jadi IP network ya, bukan IP komputer kita. IP network kalau kita BCA berarti 10 jangan IP kita, jangan 40 ya, tapi 0 per 24 sesuai dengan network kita. Kalau sudah semua sudah, kontrol X yes. Di PKG reconfigure postpaid. Ini fungsinya untuk memastikan aja sebetulnya sudah sesuai belum BCA. Oke. Nah di sini ada master ya, root master. Kalau ada rootnya baru diisi root ya, root @bca.com seperti ini. Yang post masternya root sekali lagi. Oke. Ini kita lihat gak ada yang salah, BCA bca.com. Oke. Nah ini sinkronisnya kita pilih yes. IP-nya masih sesuai, betul. Ini nggak usah dirubah, ini nggak dirubah yang terakhir. Ini pilih versi 4. Oke sudah. Langkah selanjutnya kita menambahkan ini nih, lupa deh. Menambahkan maildir ya. Tadi di main chat jangan lupa ditambahkan maildir. Ini paling bawah. Turun, ini paling bawah ditambahkan maildir. Copy paste aja, jangan diketik karena suka tipu. M-nya wajib huruf besar. Ini ulang lagi nih, ini tambahkan maildir. Ctrl X. Ini kita keluar. Langkah selanjutnya kita bikin maildir make atau untuk scale-nya ya. Scale-nya itu untuk recycle. Jadi scale itu fungsinya pada saat ada email masuk, ngirim email nih dari admin, dari NOC, itu dia akan ditampung di situ dulu ya, di sini nih. Ditampung di folder ini. Kemudian nanti setelah setelah ditampung, dia baru dilanjutkan ke dalam tujuannya kemana. Ya, fungsi scale itu. Kita paste maildir make-nya. Tidak muncul apa-apa, betul. Ini rekonfigurasinya kita nggak usah kerjakan karena sudah dikerjakan. Lanjut kita ke Dovecot ya. Dovecot yang dirubah adalah listennya. Listennya kita ubah. Kemudian kita aktifkan yang IP versi 4-nya aja atau yang ini aja, yang bintang aja. IP versi 6-nya kita hapus. Ctrl X yes. Dovecot. Kemudian di Dovecot out kita ubah. Ini juga kalau kalian login gak berhasil pakai telnet berarti sini belum benar. Kalau kita aktifkan, pilihannya adalah no. Ini disable plain text dan kemudian kita ubah jadi Ctrl yes. Ini aja. Langkah selanjutnya di nomor 10 kita merubah maildir-nya sesuai yang kita bikin di MainCF ya. MainCF kan maildir aja ya, jadi nggak ada yang lain. Ini kita buat, jangan lupa yang ini dimati ini. Kalau ini buka juga masih aktif nggak bisa, error nanti. Jadi yang diaktifkan adalah yang yang paling atas nih ya. Dan sisa yang lainnya dimatikan. Ctrl X yes, keluar lagi. Kemudian terakhir kita tidak ada berubah jadi kita tinggal bikin bikin user nanti ya. Kita restart aja. Pokoknya kita restart. Kemudian langkah kita bikin user, add user sesuai soal ya. Soal kan tadi soalnya bukan ini ya. Lalu kita bukan soal itu HRD sama customer kalau nggak salah ya. Dan baru soal. Ini soalnya ini ya. Bikin user dua nih, HRD BCA sama customer BCA ya. Jadi kita bikin user BCA HRD. HRD maksudnya HRD sama HRD yes. Sama satu lagi adalah customer ya, maksudnya sama yes. Oke, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah sudah berjalan atau tidak menggunakan telnet ya. Jadi kita tes menggunakan telnet bca.com, boleh pakai mail boleh enggak ya. Kemudian portnya 25. Kalau 25 itu kita berarti mengirim email ya, atau pakai postpaid istilahnya. Karena bilangnya seperti itu. Nah, kita boleh paste aja mail formnya nanti diganti. Kalau di paste bisa mail form di dua ya, HRD kemudian enter, nanti balasannya oke 250. Kemudian CPT atau penerimanya CPT itu
ke apa? Nomor @bca.com. Ini customer@bca.com. Lagi. Kemudian isinya itu datanya, data, subjeknya adalah hello BCA. Ntar datanya isi apa nih? Hello BCA. Kemudian kalau sudah jadi titik semua, setelah ditutup dengan titik ya, ketik titik aja, enter, nanti kui ya, baru kita quit. Nah itu adalah cara mengirim email pakai telnet. Sekarang kita mau baca email tapi pakai telnet juga, tapi menggunakan port 110. 110 itu adalah portnya si Doprecode ya. Doprecode itu pengelola email, yang baca email, kita enter aja. Kemudian kita masukkan usernya ya, loginnya, user ini ya, loginnya adalah user customer. Oke, dia ada balasan oke, itu passwordnya adalah sama customer ya, customer udah login ya. Kalau berhasil login, kalau di sini nanti valid, berarti kalian usernya bermasalah, bikin usernya salah, gagal, cek di /home ya, ada nggak usernya. Kemudian please di situ melihat isi emailnya, ada satu katanya ya, satu message. Kemudian kita baca perintahnya adalah return. Kalau ada dua, berarti kita mau baca dulu, berarti return 2. Return ya, kalau baca. Ini udah dibaca emailnya, sudah selesai, kita quit. Oke, selesai. Langkah selanjutnya kita langsung instalasi notebook ya. Oke, instalasi notebook. Yes. Di notebook kita ubah yang ini ya, config INCPHP. Nah di server yang kedua kita nggak konfigurasi DNS ya, DNS yang kita pakai di server yang pertama. Jadi nanti di ETC Resolve-nya server 2 itu isinya adalah IP 10.10 pemerasan kalian, bukan 20 ya. Karena di DNS servernya mati juga nggak apa-apa tuh di server yang kedua, karena nggak dipakai. Konfigurasi yes ya, yes saja. Kemudian password SQL nanti biasanya saya bikinnya. Maka saja kita akan melakukan konfigurasi di notebook config-nya yang nano ini kita ganti, yang diganti perhatikan ya, yang diganti di localhost ini jadi sesuai nanti domainnya bca.com. Kemudian nggak pakai port ya, karena ini bukan SSL. Nah ini baru pakai port 25 ya, bca.com. Portnya 25 ini karena pakai config ya. Kemudian punya kita hapus, nya kita hapus ini, sudah selesai konfig yes. Maka selanjutnya kita merubah Apache ya. Apache ini kita contek aja di sini. Oke, kita tambahkan dulu nih konfigurasi. Kita paste lagi. Kita pilih yang paling bawah, kemudian kita tambahkan garis yang ini root di C, Ctrl V, klik kanan. Nanti kita touch, kita membuat file mailconf ya, Ctrl C, klik kanan, kemudian kita edit, kita bikin, memang, klik kanan lagi, isinya kosong, kita tambahkan ini, 4 garis ini, Ctrl C, Ctrl V, klik kanan, ini, kemudian ini alamatnya disesuaikan, mail BCA. Kemudian kita aktifkan menggunakan A2 Insight ya. Ini mau dijalankan boleh nggak di apa ini notifikasi pertama. Mengikuti boleh. Kemudian kita aktifkan ini. C
mega di bawahnya. Di sini kita lihat. Sebelum limit biar kalian tahu juga apa efeknya. Ya, ciri-ciri dari limit 40, 10, 10, 40. Oke, kita baca dulu. mail.bca.com. Nah, sudah jadi ya. ARD, maksudnya ARD. Coba perhatikan sebelum kita merubah limit, dia masih di angka 2 ya. Dia perhatikan di ini ada 2 angka 2 nih, 2 MB ya. Nah, kita rubah supaya dia bisa mengirim email 25 mega. Di sini bukan 25 mega ya, berarti di sini isinya adalah 30, 35 atau 40. 40 juga apa. Jadi kita akan berubah dengan ini menjadi 40 nih tutorial yang ini PHP-nya kita rubah menjadi 40. Dan tadinya 20 dirubah jadi 40. Caranya di langkah nomor 17 kita ikuti saja, Ctrl C, kemudian klik kanan PHP ini, kemudian kita cari nih kata kuncinya adalah map file size. Nah, ini Ctrl C, kemudian Ctrl W, klik kanan ya, cari nanti kok nggak ada, ulang lagi Ctrl W ada spasinya gara-gara ya. Ketemu ya 2M ya. 2M ini kita rubah jadi 40 karena maksimal limitnya adalah 25 ya. Kemudian di sini yang kedua kita cari adalah post map size-nya ya. Maksimal post size-nya kita rubah juga jadi 40. Kita cari Ctrl V lagi. Kita klik kanan lagi enter ya. Nah, 83 ini kita ganti menjadi 40 lagi. Kemudian maka terakhir kita simpan Ctrl X yes. Kemudian kita restart ininya ya, apa namanya, record-nya sama Apache-nya. Ini karena di sini ada restart lagi, nanti kerjain ini dulu aja ya. Ini saya skip dulu nih restart. Ini jadi 40 ya. Kalau jadi 40 berarti tinggal dikali 2 aja nih, 2048 nya ini dikali 2 nih. Dikali 2 jadi berapa? Banyak ya. Aduh, kalkulator dah. Atau berapa? Ini matematik nih. Oke. Kali 2. Tuh, jadi 40960 ya. Ini kopi aja nih. Ya, kita copy, pasang dulu ya. Ini kita rubah dulu nih. Ini limitnya ya. Kita copy dulu. Kita paste. Nah, ini ganti yang 2048 ini ganti. Jadi yang di Excel tadi 4090. Copy. Dan paste lagi di sini. Kita hapus mau. Nah, kemudian kita enter aja. Ya. Enter. Maka selanjutnya habis postcode-nya udah diganti, kita tambah juga memastikan aja, ini memastikan apakah udah berubah atau belum. Jadi ya, udah muncul di sini. Kalau ini kosong berarti belum ke input yang tadi. Habis itu baru kita restart yang ini. Nanti tukar aja ya. Restart. Paste restart semuanya, Apache dan Vector Postfix. Jadi kita restart. Nah, setelah kita restart apa yang terjadi? Kita lihat di sini harusnya udah 40M ya sini ya. Kita refresh. Nah, sudah 40 ya. Berarti udah berhasil. Kemudian kita coba kirim email ya ke customer@bca.com. Subjeknya adalah tes mail. Kemudian emailnya adalah tes mail. Dan kita masih attachmentnya kasih yang 25 mega ya. Cari di bagian download karena di sini pasti ada tuh 25 mega harusnya. Cari di sini yang 40 dan 25. 25.000 KB itu berarti 25 mega. Nah tuh ya, sudah masuk ya, berarti berhasil. Habis itu kita send ya. Send, kita cek email di bagian customer. Ini agak lama karena dia ngirim email ya, ngirim attachment. Sudah berhasil ya. Kita login dulu, kita masukin ke customer. Login customer dari emailnya ya, Tesmail nih ya. Ini kemudian ada itunya, CCNA-nya sudah muncul di sini CCNA. Masuk materi. Kemudian
reply ya, reply kita balas. Halo, oke, bisa. Kita send aja masuk ke atas kan pasti bisa. Kita lagi kita masuk ke ARP lagi. ARP. Nah ini udah muncul ya, ada arraynya udah hitam tebal, berarti udah masuk. Berarti udah jadi nih. Langkah kedua kita membuat mail server yang kedua. Server pertama udah berhasil ya. Kita akan coba bikin server yang kedua. Caranya adalah kita akan clone ya, karena di sini belum saya clone, jadi saya shutdown dulu sistemnya. Aktif shutdown ya. Kemudian setelah saya aktif shutdown sampai hilang, sampai mati, baru saya klik kanan clone. Yang ini akan yang kita bikin namanya adalah BRI ya. Next, berhasil. Saatnya jam kedua dimulai. Attention please. It's time to begin the second lesson. Thank you. Saatnya jam kedua dimulai. Oke, istirahat bisa jam 9. Istirahat ya? Oke, kita running ya. Ini konfigurasi masih. Nah, nanti perhatikan. Ini karena RAM di sini komputer rata-rata 8 MB harusnya aman ya, karena di maksimal RAM-nya jangan di atas 2 MB ya. 2 GB sampai 2 GB. RAM-nya maksimal 2 GB masing-masing. Jadi ini 2 GB, ini 2 GB. Atau 1 GB juga apa sih RAM-nya ya. Jangan kalau besar gitu maksudnya. Nanti lemot gitu komputernya. Oke, lanjut. Nah, ini kita konfigurasi yang kedua yaitu bri.com. Dengan nama emailnya sama. Yang kita rubah perhatikan ya, yang berubah apa saja. Kita pertama ganti IP dulu. Yang ini IP-nya masih pakai IP 10. Nah, kita ganti jadi IP 20, 40 ya. Terus kita restart ya. Ini kita bisa pakai ini. Sudah kita buka putih ya. Buka putih dengan IP 20 40. Tipe nggak sih? Bisa kita pokoknya kita bisa dulu swing setting dan di logo pertama adalah prospek ya, yaitu MyCF atau ETC prospek MyCF. Yang pertama kita buat ini kita ubah domainnya ya, domainnya bisa untuk dia ini udah selesai ya. Yang limit 40 GB juga udah muncul ini. Ya, jadi nggak perlu kita ubah. Kita ngoperasi dia. Jangan lupa DPKG rekonfigur prospek. Nah yes, pada site. Nah ini ganti ya bri.com. Kemudian kita put bri.com. Lagi. Dan ini kita nggak perlu ubah karena yes, IP-nya sudah sesuai. Oke, selesai. Yang kedua kita rubah adalah di bagian doVerify nggak ada, doVerify aman ya. Yang perlu kita rubah yang kedua adalah di ini roundcube ya. Nano ETC roundcube
config inc.php. Ini kita rubah BRI-nya menjadi BCA-nya menjadi BRI. BRI.com kemudian ini yang lainnya nggak perlu kita rubah, kontrol yes. Langkah selanjutnya kita buka resolve-nya ya. Ini Apache dulu, nano etc Apache 2 set available mail. Nah, kita rubah jadi mail bri.com kontrol X yes. Maka selanjutnya kita merubah ya resolve ya. Catat dulu, kita buka dulu kuncinya etc resolve.com, kemudian kita edit ya, nano. Kita ubah jadi IP-nya 2020 40 ya. Lalu kita kunci lagi contohnya biar nggak diubah sama DNS. Udah, setelah itu kita coba NS lookup ya. Kita bisa matiin dulu sini ya. Kalau meyakinkan ini binnya, yang penting kita tutup aja stop ya. Kalau kita memastikan bahwa di sini nggak ada DNS, ini udah saya matikan ya, statusnya udah mati. Terus udah stop ya. Setting stop name server ini nggak jalan. Kemudian kita NS lookup bca.com. Apa itu? Enggak dong, kan ini mau ngecek ke BCA-nya mati, sorry belum nyalain, saya nyalain dulu. Harusnya bisa. Jadi ada dua ya, nanti yang nyala dua mesin, dua mesinnya nanti nyala. Nanti belum nyala kan perubahan. Ini perintahnya tadi ya. Nah ini, harusnya bisa. Kalau sudah nyala mesinnya, udah kali ya. Oh belum. Ya. Jadi yang name servernya tetap 10 ya. Jadi nggak usah dirubah berarti tadi salah. Ini tetap 10 ya. Tadi harusnya nggak usah dirubah nih karena cuma 10 ya. Nano etc resolve. Jadi ini resolve nanti nggak usah dirubah. Nah ini IP-nya tetap 10. 10. Nah ini yes. Tetap muncul lagi. Jadi nggak berubah ya. Jadi sampai di itu aja roundhook berarti. Di situ udah pasti bisa. Nah ya, kemudian BRI juga bisa. Kemudian NS lookup ke MIDI-nya, MIDI RNX biar pasti bisa. Kita restart Apache 2. Kemudian lagi ya, Postgres. Udah selesai. Kita coba buka email yang satunya lagi ya, yaitu bri.com bri.com. Masuk ARP. Nah ini sisa yang tadi ya, ini kita hapus saja karena agak sudah beda domain. Nah ini bri.com. Sekarang saya akan mengirim email ke bca.com dari HRD ya. Kalau BRI antar BRI saya yakin bisa sih, saya yakin bisa. Coba boleh lagi coba dulu ya. Saya mengirim email ke customer bri.com. Harusnya bisa. Email. Ya, kemudian kita akan coba logout. Lalu kita customer. Masuk ya, sampai dulu ya. Sip. Baik, saya akan kirim dari customer aja karena lagi di customer. Saya kirim email ke HRD BCA ya. Ini kan customer
kasih aduk form. Jadi saya kasih emailnya, isinya adalah tes mail, PHP. Nah, kalau di sini saya kasih attachment ya, karena ini beda server nih. Kita udah ngirim lintas server ya, lintas antara dua server yang berbeda dengan jumlah kirimannya adalah 25 MB sama. Oke, saya update. Karena ada lama, karena beda server ya, harus saling komunikasi dari IP10 ke IP20. Oke, sudah terkirim. Kita cek di email yang satunya lagi, yang inboxnya si ini. Siapa ini? Oh, ini HRD ya, saya refresh saja ya. Harusnya sudah masuk di sini. Nah, ada delay. Kemudian saya balas lagi, reply, oke. Oke. Dan kemudian saya cek email di tetangga sebelah. Cek di inboxnya, nah masuk ya. Maka dua server sudah bisa saling komunikasi dengan satu DNS server. Sampai sini silakan, ada yang bertanya enggak? Konsepnya sama, cuman bedanya nanti di server yang kedua, DNS server yang kedua, HTTP resource-nya ada di IP DNS server yang pertama. 10 10 10 berarti. Ingat